Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak Firmansyah untuk materi pembelajaran otomatisasi perkantoran. Nah, pada pagi hari ini Bapak akan membahas kelanjutan tentang otomatisasi perkantoran. Sebelumnya, Bapak sudah membahas tentang tujuan otomatisasi perkantoran, manfaat otomatisasi perkantoran, pengguna otomatisasi perkantoran, dan macam-macam sistem otomatisasi perkantoran. Oke, untuk kali ini Bapak akan membahas kelanjutan dari otomatisasi perkantoran. Nah, materi yang akan Bapak bahas pada pagi hari ini adalah 1. Tahapan penerapan otomatisasi kantor. Yang kedua, aplikasi otomatisasi perkantoran. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pilihan otomatisasi kantor. Yang keempat, dampak otomatisasi perkantoran. Dan yang kelima, kantor virtual. Simak baik-baik penjelasan dari Bapak pada pagi hari ini. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Materi yang pertama yang Bapak akan bahas adalah tentang tahapan penerapan otomatisasi kantor. Nah, tahapan penerapan otomatisasi kantor yang pertama ada tradisional, yang kedua ada transisional, yang ketiga ada transformasional. Apa maksud dari tradisional? Dalam hal ini, penggunaan teknologi utamanya ditujukan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas serta lebih terfokus pada penggunaan word processing. Nah, kalau transisional itu adalah dalam hal ini ditandai dengan mulainya menggunakan proses data secara elektronik serta telah dibangun aplikasi untuk keperluan pengarsipan, penyimpanan, dan komunikasi. Sedangkan transformasional dalam hal ini merupakan fase integrasi informasi dan pematangan konsep Information Resource Management atau yang disingkat dengan IRM, yang merupakan konvergensi telekomunikasi dan informasi atau Information Communication Technology atau yang disingkat dengan ICT. Baik, selanjutnya ke aplikasi otomatisasi perkantoran. Di sini ada banyak sekali aplikasi otomatisasi perkantoran. Bapak akan menjelaskan sejumlah 12 aplikasi otomatisasi perkantoran. Yang pertama ada word processing. Word processing itu adalah penggunaan peralatan elektronik yang otomatis melakukan beberapa tugas yang diperlukan untuk membuat dokumen ketik atau cetak. Nah, contoh aplikasi pada word processing ini adalah Microsoft Word pada komputer. Kemudian yang kedua, ada electronic mail atau yang biasa kita sebut dengan email. Nah, email ini adalah penggunaan jaringan komputer untuk mengirim, menyimpan, dan menerima pesan dengan menggunakan terminal komputer dan peralatan penyimpanan. Contohnya email itu ada di Yahoo Mail, ada Gmail, ada Tumblr, dan lain-lain. Yang ketiga, ada voicemail. Voicemail, apa perbedaannya? Yaitu voicemail sama dengan electronic mail. Nah, perbedaannya itu mengirimkan pesan dengan mengucapkan pesan melalui telepon dan bukan mengetiknya. Nah, voicemail ini ada dua jenis. Ada voicemail unconditional dan voicemail conditional. Kalau voicemail unconditional itu merupakan cellular future voicemail yang memungkinkan setiap pengguna dialihkan ke sistem voicemail. Sedangkan kalau voicemail conditional itu cellular future voicemail yang memungkinkan pengguna dialihkan ke sistem voicemail jika seluler yang dihubungi dalam keadaan sibuk, tidak aktif, atau berada di luar jangkauan wilayah operator seluler ataupun karena panggilan tidak terjawab. Yang keempat ada electronic calendaring.
Nah, electronic calendar ini penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer yang bersifat khusus di antara aplikasi otomatisasi kantor, di mana dapat menyusun terjadinya komunikasi, bukan hanya mengkomunikasikan informasi. Kemudian yang kelima ada audio conferencing. Nah, audio conferencing ini penggunaan peralatan komunikasi suara untuk membuat hubungan audio di antara orang-orang yang tersebar secara geografis. Untuk tujuan apa, Pak? Untuk tujuan melakukan konferensi, ya. Kemudian yang keenam ada video konferensi. Atau video konferensi ini itu melengkapi signal audio dan signal video. Jadi dia lebih memakai sinyal audio dan video. Jadi ada gambar dan suara. Peralatan contohnya kayak televisi kayak gitu ya. Kemudian yang ketujuh itu ada computing konferensi. Nah, penggunaan jaringan komputer yang memberi kemampuan seseorang untuk melakukan pertukaran informasi selama proses terjadinya konferensi, ya. Kemudian yang kedelapan ada facsimile transmission atau facsmile. Nah, facsmile ini penggunaan peralatan khusus yang dapat membaca tampilan dokumen pada ujung channel, kemudian dan membuat salinan atau kopi di ujung yang lain, ya. Kemudian ada yang kesembilan ada video text. Video text ini merupakan menggunakan komputer untuk memberikan tampilan material tekstual pada layar CRT atau Cathode Ray Tube. Contoh penggunaan aplikasinya itu adalah Microsoft PowerPoint, ya. Kemudian yang ke-10 ada image storage and retrieval. Nah, image storage and retrieval digunakan dalam pemecahan masalah ketika diperlukan untuk melihat kembali dokumen histori untuk tujuan pemahaman masalah. Nah, yang ke-11 ada desktop publishing. Desktop publishing atau DTP itu adalah pembuatan output tercetak yang kualitasnya hampir sama dengan yang dihasilkan oleh typesetter. Nah, aplikasi DTP ini terbagi menjadi 3 area. Ada aplikasi administratif, ada aplikasi teknis, dan ada aplikasi grafik perusahaan. Dan yang terakhir ada spreadsheet. Spreadsheet itu penggunaan komputer yang secara otomatis melakukan beberapa tugas yang diperlukan untuk mengolah data, ya. Nah, diperlukan sebuah software. Apa softwarenya? Yaitu browser, ya. Sehingga spreadsheet ini harus memerlukan aplikasi lain, yaitu browser. Kalau tidak ada browser, spreadsheet tidak akan berjalan. Oke. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan aplikasi otomatisasi kantor. Yang pertama ada jenis organisasi, di mana seorang manajer perusahaan dengan satu lokasi tidak akan mempertimbangkan konferensi audio dan video. Jadi jenis organisasi atau perusahaan apa dulu yang ingin dijalankan, apakah perlu atau tidak adanya otomatisasi kan kantor. Contohnya misalkan kayak konferensi audio dan video, apakah harus ada konferensi audio dan video. Kalau memang di perusahaan itu tidak memerlukan, ya tidak apa-apa gitu ya. Jadi faktor ini ya. Kemudian yang kedua ada pilihan pribadi. Nah, manajer yang memilih komunikasi tatap muka tertarik pada konferensi video dan memanfaatkan kalender elektronik. Kalau misalkan si manajernya memang tertarik untuk menggunakan konferensi audio, silahkan. Ini adalah pilihan pribadi manajer itu, ya. Kemudian yang ketiga ada sumber daya OA-nya yang tersedia. Paduan manajer dibatasi oleh sumber daya OA yang tersedia dalam perusahaannya. Apakah orang-orang atau pegawainya memang mumpuni untuk melakukan otomatisasi kantor, contohnya untuk melakukan video atau rapat menggunakan video konferensi atau tidak, ya. Jadi memang harus dilihat dulu dari sumber daya terutama sumber daya dari pegawainya. Lalu apa dampak dari otomatisasi kantor? Nah, dampak dari otomatisasi kantor itu ada
tiga jenis. Yang pertama ada dampak terhadap pekerja dan pekerjaan, kemudian ada dampak terhadap pendidikan dan pelatihan pegawai, yang ketiga ada dampak terhadap operasi perusahaan. Oke, kita bahas dulu yang dampak terhadap pekerja dan pekerjaan. Yang pertama, dari angkatan kerja wanita yang semakin meningkat. Kenapa, Pak? Karena perkembangan teknologi yang canggih mengharuskan wanita juga mampu beradaptasi dengan komputer dan mampu bersaing dengan laki-laki, ya. Karena kan untuk pekerjaan saat ini tidak dilihat dari gender dia apakah laki-laki atau wanita, ya. Kalau memang dia mampu untuk melakukan pekerjaan itu, dia akan diterima dalam suatu perusahaan gitu, ya. Kemudian yang kedua, pekerja profesional dan teknis. Nah, dari sini kita lihat akan meningkatnya permintaan barang dan jasa karena pertambahan penduduk akan membutuhkan pekerja profesional dan pekerja teknis, ya. Ini akan menjadi pekerja profesional ini akan sangat dibutuhkan. Nah, kalau kita menggunakan otomatisasi kantor. Yang ketiga, manajer dan administrator, ya. Nah, perubahan organisasi penggunaan mesin dalam bidang perkantoran mengakibatkan perusahaan pada susunan manajer. Manajer terlatih semakin dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan pegawai sehingga memaksimalkan pendapatan perusahaan. Jadi, manajer yang memang kemampuannya lebih tinggi itu akan sangat dibutuhkan dalam perusahaan. Yang keempat, pegawai administrator atau pegawai administrasi. Nah, perubahan kantor dari manual menuju otomatisasi mengakibatkan pegawai administrasi harus menguasai berbagai aplikasi komputer yang berhubungan dengan komputerisasi di perkantoran, ya. Lalu, untuk dampak terhadap pendidikan dan pelatihan pegawai, di sini ada yang pertama, permintaan terhadap pegawai yang terampil terus meningkat. Karena peluang kerja untuk orang yang tidak memiliki keterampilan itu akan terus berkurang, sehingga akibatnya peluang kerja bagi non-sarjana berkurang dan terjadi pengangguran, ya. Makanya kenapa kalian dikhususkan atau diprioritaskan untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, karena suatu saat nanti kualifikasi sarjana akan sangat dibutuhkan daripada kualifikasi SMK. Mohon maaf ya, karena kalau misalkan ada suara-suara yang tidak enak didengar. Oke, kita lanjutkan saja, ya. Kemudian yang kedua itu, dengan meningkatnya aplikasi proses data elektronik, kebutuhan terhadap manajer yang melakukan proses data akan meningkat, ya. Nah, apa dampak terhadap operasi perusahaan? Nah, dari perkembangan yang terjadi akibat otomatisasi perkantoran membawa pemikiran baru dalam struktur usaha dan manajemen konsep. Materi selanjutnya itu adalah kantor virtual. Simak baik-baik penjelasan dari Bapak. Nah, apa sih kantor virtual itu? Nah, seperti kita lihat kantor virtual itu, contoh gambarnya ada di layar monitor, ya, seperti itu. Nah, definisi dari kantor virtual adalah kombinasi dari off-situs alamat tinggal, komunikasi, dan layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengurangi biaya kantor tradisional dengan tetap menjaga profesionalisme bisnis, atau pengertian lainnya itu adalah ruang kerja yang berlokasi di dunia internet, di mana seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melakukan bisnis, ya. Baik, kita lanjutkan materinya, yaitu cara menerapkan kantor virtual. Nah, bagaimana cara menerapkan kantor virtual? Ada beberapa cara untuk menerapkan kantor virtual, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus menyediakan sumber daya komputernya. Komputernya tentu harus ada, ya. Yang kedua, menyediakan sarana akses ke sumber daya informasi. Harus ada aksesnya, ya. Bagaimana aksesnya? Bisa melalui internet, jaringan LAN, dan lain-lain. Kemudian menyediakan perlengkapan non komputer, ya, seperti misalkan peralatan internetnya apa, atau perlengkapan yang lain yang tidak membutuhkan komputer itu harus ada, ya, seperti ATK dan lain-lain juga tentu harus ada, ya. Kemudian menyediakan sarana telepon dapat
yang dapat di forward ya, yang dapat di forward atau dialihkan seperti telepon ruangan atau lain-lain gitu ya. Kemudian menyediakan kelengkapan untuk panggilan konferensi. Kemudian jangan lupa membuat jadwal pertemuan regulernya. Dan yang terakhir, melaksanakan urutan-urutan pekerjaan secara teratur. Baik, selanjutnya itu apa Pak manfaat dari kantor virtual? Manfaat yang pertama itu lebih fleksibel. Maksudnya, karyawan itu bisa bekerja pagi maupun malam tergantung dari kesanggupannya ya. Jadi waktunya lebih fleksibel. Kemudian yang kedua itu hemat biaya. Nah, memiliki kantor secara virtual tidak seperti memiliki kantor yang lain di mana tidak diharuskan memiliki peralatan-peralatan yang harus ada dan mendukung keberadaan sebuah kantor. Cukup dengan seperangkat komputer dan sebuah koneksi internet, maka virtual sudah bisa dimiliki ya. Kemudian yang ketiga, banyak pilihan pekerjaan. Nah, kalian bisa kerja bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri juga bisa loh didapatkan. Bagaimana dengan mengunjungi website-website yang ada di search engine ya? Atau kalian bisa membuat program lain yang dapat ditemukan di situs penyedia pekerja freelance. Kalian bisa mendapatkan pekerjaan melalui website dengan pekerjaan freelance ya. Kemudian yang keempat, penghasilan tidak terbatas. Nah, bekerja online membuat seseorang bisa mendapat pemasaran sebanyak-banyaknya dan honor yang dibayarkan sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan ya. Lalu yang terakhir, banyak mempunyai waktu luang dengan keluarga. Nah, bekerja online itu membuat seseorang mempunyai banyak waktu dengan keluarga lebih banyak karena bisa bekerja dari rumah, di mana setiap saat bisa bertemu dengan keluarga sehingga hubungan dengan keluarga menjadi lebih harmonis ya. Nah, sekarang apa kelebihan dari kantor virtual? Kelebihan dari kantor virtual yang pertama, pengurangan biaya fasilitas karena perusahaan tidak harus memiliki kapasitas kantor yang besar sehingga mengurangi biaya sewa dan perluasan kantor. Yang kedua, pengurangan biaya peralatan ya. Nah, daripada menyediakan peralatan kantor bagi tiap pegawai, telekomputer atau telekomuter dapat berbagi peralatan seperti halnya bagi para peserta dalam suatu LAN saling berbagi sumber daya. Jadi hanya menggunakan LAN itu bisa mengirim data. Jadi kita tidak perlu menggunakan hard disk atau tidak perlu menggunakan flash disk ya, karena sudah ada jaringan LAN itu. Kemudian yang ketiga, jaringan komputer yang formal. Karena apa? Karena telekomuter harus terus terinformasi dan mendapat perintah spesifik. Jaringan komunikasi mendapat lebih banyak perhatian daripada biasanya ya. Kemudian yang keempat, beberapa anggota virtual tidak perlu datang ke tempat kerja ya, gitu. Kemudian kelebihan yang kelima, memungkinkan perusahaan mendapat karyawan yang berbakat tanpa batasan geografis ya. Dari mana saja informasinya akan misalkan ingin suatu perusahaan itu membuat lowongan pekerjaan dengan dengan spesifikasi yang tertentu. Nah, itu lewat kita mempromosikannya lewat internet atau lewat internet. Nah, itu akan dibaca oleh seluruh dunia sehingga tanpa ada batasan geografis karyawan berbakat pun bisa akan datang ya. Kemudian yang keenam, pekerja menjadi lebih fleksibel seperti yang Bapak katakan tadi ya. Karyawan hanya duduk dan saling berkomunikasi di waktu yang sama meskipun tanpa tatap muka ya. Nah, lalu pasti ada kekurangannya dong, kantor virtual ada ya. Di sini ada kekurangannya. Yang pertama, rasa tidak memiliki ya. Nah, jika pegawai tidak kontak langsung dengan rekannya setiap hari, mereka akan kehilangan perasaan menjadi bagian penting dari organisasi. Jadi tidak memiliki rasa tidak memiliki rasa atau rasanya itu tidak dimiliki. Tidak menjadi bagian dari perusahaan karena apa ya? Karena tidak pernah ketemu misalkan gitu ya. Kemudian yang kedua, takut kehilangan pekerjaan ya. Nah, karena pekerjaan pegawai dilakukan terlepas dari operasi perusahaan, pegawai mudah menganggap bahwa mereka dapat dibuang sewaktu-waktu. Ya, kalau dia kerjanya tidak tepat waktu ataupun kurang baik, ya ini juga sama ya.
akan menjadi ketakutan dalam dirinya ya. Kemudian yang ketiga, semangat kerja yang rendah ya, di mana sejumlah faktor dapat menyebabkan rendahnya semangat kerja pegawai karena bosan lama-kelamaan kita di depan komputer ya, kemudian tanpa berinteraksi dengan pegawai yang lain, hanya di rumah, itu juga akan menjadi kelemahan kita atau semangat kerja kita yang menurun gitu ya. Kemudian yang keempat, kesulitan dalam mengelola kinerja tim ya, karena tidak ada tatap muka gitu ya, sehingga kita nggak tahu, kita sulit sekali untuk bekerja secara tim gitu ya. Kemudian yang kelima, kesalahpahaman dalam komunikasi ini akan sering terjadi ya, karena apa? Tidak adanya interaksi sosial secara langsung ya. Jadi yang cara penyelesaian masalahnya pun akan miskomunikasi antara satu pegawai dengan pegawai yang lain ya. Kemudian yang keenam, menyebabkan kekurangan visibilitas proyek ya. Nah, melalui virtual workshop ini dapat mengurangi visibilitas proyek kerja dia gitu ya. Kemudian yang ketujuh, kesulitan menghubungi tim lain karena pesan yang disampaikan selalu berbau instan dan jarang untuk bertatap muka gitu. Malah kita nanti yang ada nggak kenal sama pegawai kita, teman kita dalam satu kantor ya. Yang terakhir, perbedaan zona waktu. Ingat, di Indonesia ada 3 pembagian zona waktu, ada WIT, ada WITA, ada WIM. Sehingga kalau misalkan kita berada di luar jangkauan, misalkan kita berada di WITA, itu akan berpengaruh di WIM ya. Kita di WIB itu mulai jam 7, di WITA bisa saja mulainya nanti jam 8 ya, atau misalkan dia mulainya bukan mulai dari jam 7, sehingga harus menyesuaikan ya, harus menyesuaikan perbedaan waktu ya itu. Nah, itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan untuk pagi hari ini ya. Sekarang Bapak akan menugaskan kalian, ini tugas mandiri masing-masing ya. Jadi buatlah sebuah email yang berisi pemberitahuan kepada Bapak. Kalian ngirim email ke Bapak. Ya, isinya apa? Pemberitahuan membuat laporan keuangan untuk persiapan rapat bulanan. Terserah mau seperti apa pemberitahuannya, mau bentuknya formal, mau informal, yang penting kalian mengirimi Bapak email. Ya, kirim emailnya ke email Bapak, yaitu aafirmansyah88@gmail.com. Jangan lupa sertakan nama dan kelas ya. Sekian pembahasan dan penjelasan materi tentang otomatisasi perkantoran ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Apabila memang ada yang masih belum paham, silakan kalian boleh tanyakan ya. Kalian boleh tanyakan melalui WA, IG ya, atau Facebook ya. Itu terserah kalian, silakan kalian hubungi Bapak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.